Shalom, teman-teman. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan serius, yaitu 10 dosa mengerikan yang tercatat dalam Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan tentang dosa-dosa yang sangat berat ini? Bagaimana kita bisa belajar dari kisah-kisah tersebut? Pastikan Anda menonton sampai akhir, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten Alkitabiah lainnya. Kisah pertama adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Kain terhadap saudaranya, Habel. Di Kejadian 4 ayat 8, Kain marah karena persembahannya tidak diterima Tuhan, dan akhirnya membunuh Habel. Ini adalah dosa pertama yang sangat mengerikan dalam sejarah umat manusia, sebuah pembunuhan saudara kandung. Kejadian 4 ayat 8 berkata, "Lalu berkatalah Kain kepada Habel, adiknya, mari kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Kisah 2 adalah Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora terkenal karena dosa besar mereka, terutama dalam hal keserakahan, kekerasan, dan perbuatan seksual yang menyimpang. Dosa-dosa ini begitu mengerikan sehingga Tuhan menghancurkan kedua kota itu dengan api dari langit. Ini tercatat dalam Kejadian 19 ayat 24-25. Kejadian 19 ayat 24-25 berkata, "Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, daripada Tuhan, dari langit." Kisah ketiga adalah penyembahan anak lembu emas. Setelah Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, mereka malah berbalik menyembah patung anak lembu emas ketika Musa pergi ke gunung. Ini adalah bentuk pemberontakan yang sangat besar terhadap Tuhan. Dosa ini membawa kutukan berat pada mereka. Keluaran 32 ayat 4 berkata, "Dari emas itu dibentuklah anak lembu tuangan." Lalu kata mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Kisah keempat adalah dosa Raja Daud atau perzinahan dengan Batsheba dan pembunuhan Uria. Raja Daud, seorang raja yang dikenal dekat dengan Tuhan, jatuh dalam dosa besar ketika berzina dengan Batsheba dan kemudian merencanakan pembunuhan suaminya, Uria, di medan perang. Dosa ini tidak hanya merusak keluarganya, tetapi juga membawa hukuman dari Tuhan. 2 Samuel 11 ayat 14-15 berkata, "Keesokan paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Dituliskannya dalam surat itu, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh." Kisah kelima adalah pengkhianatan Yudas Iskariot. Dosa pengkhianatan Yudas Iskariot adalah salah satu dosa yang paling mengerikan dalam Alkitab. Yudas mengkhianati Yesus dengan menjualnya kepada musuh hanya dengan 30 keping perak. Dosa ini berujung pada penyaliban Yesus. Matius 26 ayat 14-16 berkata, "Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata, 'Ya, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?' Mereka membayar 30 uang perak kepadanya." Kisah keenam adalah dosa Ananias dan Safira. Ananias dan Safira berbohong kepada Roh Kudus mengenai harga tanah yang mereka jual dan kemudian menyimpan sebagian uangnya. Kebohongan mereka menyebabkan kematian mereka seketika di hadapan para rasul. Kisah para rasul 5 ayat 3-5 berkata, "Tetapi Petrus berkata, 'Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?'" Kisah ketujuh dosa Ahab dan Izebel. Ahab dan istrinya, Izebel, melakukan kejahatan besar dengan merebut kebun anggur Nabot secara tidak adil dan kemudian membunuhnya. Tuhan mengutuk mereka karena dosa ini, dan hukuman yang mengerikan menanti mereka. 1 Raja-Raja 21 ayat 15 berkata, "Segera sesudah Izebel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari dengan batu sampai mati, berkatalah Izebel kepada Ahab, 'Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu, yang tidak mau dijual kepadamu dengan uang, sebab Nabot tidak hidup lagi, ia sudah mati.'" Kisah ke-8 dosa Fir'aun yang keras hati. Fir'aun Mesir terus-menerus menolak untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, meskipun Tuhan mengirimkan 10 tulah atas negerinya.
Kekerasan hatinya membawa kehancuran pada bangsa Mesir. Keluaran 7 ayat 13 berkata, "Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan." Kisah ke-9 dosa Saul memanggil arwah Samuel. Ketika Saul merasa terdesak, ia melakukan dosa besar dengan memanggil arwah Samuel melalui seorang penyihir, meskipun Tuhan melarang keras praktek seperti itu. Ini menunjukkan ketidakpercayaan Saul pada Tuhan. 1 Samuel 28 ayat 7 berkata, "Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, 'Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah.'" Kisah ke-10 dosa Belshazzar. Belshazzar, Raja Babel, menghina Tuhan dengan menggunakan cawan-cawan dari bait suci untuk berpesta dan memuja dewa-dewa palsu. Akibat dosa ini, Babel dihancurkan pada malam yang sama. Daniel 5 ayat 23 berkata, "Tetapi engkau meninggikan diri terhadap Tuhan semesta langit, dan engkau memuji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui apa-apa." Sahabat, dari ke-10 dosa mengerikan ini, kita bisa melihat bahwa setiap dosa membawa konsekuensi yang serius. Tuhan memanggil kita untuk bertobat dan hidup dalam kebenarannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang lagi yang belajar dari firman Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan Tuhan memberkati.